Nah ini sejarah Kupatan didengarkan ya. Tahun berapa sekitar adanya pasar Brayu di perempatan itu kan. Perapatan berarti sebelah wetan. Ya sekarang sebelah wetan perapatan Dayung. artinya Sungai Peci itu belok gini terus diluruske kena pasar itu dipindah ke sing sekarang ya, pasar sekarang. Lah saat dulu pasar itu apa Mas? Sing pasar itu. Ya masih ya memang pasar itu. Ya sing Mejobo itu lho biyen. Mejobo lapangan. Oh saat dulu pasar berarti lapangan. Kecamatan. Nah, waktu itu kepala desa Pak Sakuri almarhum dan termasuk Pak Hartono itu mikirnya aset Kesambi sekarang kalau tidak ada pasar udah kurang. Mikirnya ke sana karena dari segi ekonomi ada tetap masalah, ada pemasukan Kesambi gimana. Akhirnya meniru ya katakanlah yang tradisi sini yang belum ada sekitar Kudus ini apa perahu kan gitu. Akhirnya mengadakan itu tadinya perahu yang kecil-kecil itu dan kebetulan pelaksanaannya itu hari Lebaran seminggu setelah Lebaran yang Kupatan ya, yang tradisi ini Kupatan. Artinya setelah puasa Lebaran ya bermaaf-maafan ya itu akhirnya itu puncak hiburan masyarakat tradisi sini kan Kupatan itu. Nah, makanya sampai setelah terciptanya gagasan untuk menjadi Kupatan itu. Berarti itu tepatnya tahun berapa saya lupa, tapi ya ada Pak Asruken kemarin kan bilangnya tahun 92-an atau kurang? Kurang. Berarti tahun 80-an ya? 80 berapa gitu. Kurang lebih 80-an. Itu kemarin ada yang ingat saya keberapa gitu, berapa puluh tahun gitu. Oh berarti setiap tahun itu ada peringatannya juga berarti Pak? Ya itu kan misalnya Kupatan pertama berapa gitulah. Ya ada. Nah itu sing Kupatan itu memang pencetusnya siapa Mas? 4 orang. 4 orang malah. Akhirnya Pak Lurah saat itu Pak Sakuri, Pak Hartono, Pak Wardono, terus Pak Torekan, Bayan Torekan iki. Ya, Torikan orang Jawa. Torikan. Ya, itu pencetusnya itu. Makanya waktu itu akhirnya jadi tradisi sampai sekarang. Sebelumnya ya memang itu pemikirannya karena income untuk desa. Berarti kan dari dulu kan memang kepentingan untuk desa. Iya, murni itu. Tapi kan setelah itu kan desa menangani ikut terjun langsung ya? Enggak, malah enggak. Itu cuma pada akhirnya saat itu dengan labelnya sendiri, ibaratnya mandiri tanpa anggaran desa. Ya pernah juga Pemda waktu itu juga pernah membantu termasuk ini sudah masuk pariwisata ya tahunan, sudah masuk dinas pariwisata ya itu maksudnya itu. Nah ini Mas, biasanya dari warga kan ada yang bilang, wah Kupatan untungnya gede, ini lah, itu bener tau orang Mas kira-kira? Itu gimana ya? Memang sekilas itu pengunjung rame, kayak misalnya itu. Mas kan sendiri kan tahu persiapannya bagaimana, ya kan? Susah Mas. Baru perahu persiapannya. Kalau sektor perahu itu jelas rugi. Mas sendiri kan pernah mengalami, ya kan, sektor perahu itu rugi. Penyangga utama adalah portal. Betul. Portir kan orang masuk itu. Sebenarnya memang kita untung rugi itu hal yang biasa. Yang penting desanya ada ramai, sukses.
ya kan betul, itu. betul. Tujuan utama Tujuan itu. Meh untung, meh rugi, wis terserah Nah, itu hal yang biasa bagi ya, yang lumrah nangani. lah. Iya. Saya menangani terakhir itu 9 tahun. Wih, lama ya Mas ya? Iya, lama. Ya kan. Nah, makanya saya bagaimana itu udah hafal. Saya komando dari jauh pun sudah tahu. Oh, yang ini saya bentuk ketua kayak gini, Iya. tinggal jalan aja. Ya kan. Nah, untuk memanage itu juga itu hal yang rugi itu ya yang biasa lah. Ya kan, enggak mikirnya ke sana. Yang penting seneng. Ya, seneng sih. Desa. Ora terima desane tapi warga Iya. masyarakat. Kalau orang belum menjalani ini, ya image-nya itu mindset-nya untung, ya bener, Iya. lihat kayak gitu. Tapi Betul. biaya operasionalnya bersihin kali aja tuh berapa? Wah, kalau Ya kan? mesin kali sekarang itu di atas 5 Mas. Bikin dermaga ya kan. Ya betul, bayari wong kerjane, pernah saya babuti suket, gresiki, Iya, sampah burung itu tuh, sampah ini jembatan. jero kali. Ya. Pernah itu ada bantuan dari Pemda perahu aja, ya kan? Itu Iya. aja nggak rukun, nggak punya itu susah, punya juga sedih. Ya, dulu Perawatannya, dulu juga pernah dapat bantuan dari Pemda ya. ya perahu, Tahu. 2 buah, dan akhirnya perawatannya juga berat, Terus kena banjir terus, nah banjir, hilang. terus Terus saya ya. pernah itu ya nganggur, saya servis untuk buat itu, buat sewa ke sini itu malah dapat, Malah. iya. Oh, dari pas rusak dimodifikasi. Iya, ya kan? dibenahi, ya kan? Dibenahi. Biaya untuk itu benahi sama. mendatangkan malah. Iya. Oh, gitu. Tapi gimana? Ya memang ya, demi saya punya solusi itu sebetulnya, Ya. ya kan? Cuma belum ada yang menanggapi. Setelah misalnya hari libur, Ya. ya kan? Nah, Ini operatornya ya itu orang pemuda sini sendiri, pengennya buat saat itu pengennya desa wisata ya itu saya angkat itu, malah itu kan desa perawatan kalau Iya, kepake iya. terus malah perawatannya ringan. nggak rusak lah. Nggak maksudnya. rusak, iya. Maksudnya kan kena ditongok-tongokno pangan raya. Iya itu rusak, ditaruh di dalam Tanah. air, ya kan? Iya, Kalau tanah. banjir kayak gitu, Kena banjir. iya. Kalau dalam tanah kena. Raya. Raya. Nah itu selama ini kan kita tidak punya perahu Mas ya. Ya. Nah itu mendatangkan perahu dari mana Mas? Dari Itu- awal sampai sekarang Mas. Itu dari Awal mulanya. pertama dari sekitar sini perahu kecil-kecil, akhirnya perahu yang besar nelayan, perahu nelayan itu kan dari yang laut. Pas relasi kita itu dari Tayu, Dari Tayu. ya udah dari sana. Kok bisa kenal sana? Oh, teman, Mas, teman. Oh, teman sekolah ya? Masa juga. kecil berarti. Iya, setelah itu ya makanya dari generasi penerus dan pemuda khususnya untuk saya harapkan untuk menguri-uri tradisi itu yang Iya. tadinya nggak mudah Iya. untuk menjadikan tradisi seperti itu, perlu perjuangan, perlu Mental. tenaga Mental juga, iya, Mas. material juga kan. Iya. Tadinya hal yang rugi, hal yang biasa. Biasa. Nah, Saya juga pernah mengalami. Yang penting mental jangan sampai down ya. iya, tujuannya adalah mengangkat Nama desa. nama desa itu. Betul, betul. Soal ini itu dan memang perlu mental, resikonya juga tinggi karena di air. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada insiden Ya ada. yang fatal lah, nggak ada. Ya, Kecil dulu biasa. pernah tapi kecil ya. Ya ada masalah, Nggak itu masalah. cuma salah teknis. Waktu naik pada rebutan, Ya. ini belum ditali. kan Berarti gitu, saking baunya. akeh berarti. Iya. Oh. Nah, itu memang itu juga kalau dikelola dengan baik, mungkin insya Allah bisa ada profitnya Mas kalau Iya. ke depan memang Kalau ditata. diolah dengan baik lah. Iya, ini kan memang awal untuk itu kan juga berat, dengan untuk langsung gimana daya tariknya. Makanya kepengen saya ada apa inovasi biar nggak jenuh ya kan, perahu jelas kan gitu. Ya. Yang lainnya itu perlu inovasi. Kalau yang lainnya kan memang sama-sama mendatangkan sih. Iya, Terus lahannya sekarang kan makin sempit ya. ya Lahan. itu kalau lahan untuk wong memang kan lahannya itu kan Milik warga sih. warga kan
yang saat itu adalah kan jalan juga. Iya. Nah, itu untuk hari H aja menutup akses jalan desa. Nah, itu satu hari aja kan. Nah, itu masalah lahan-lahan kosong untuk menyemarakkan mungkin dari segi ekonomi itu juga mungkin berkurang, tapi masih bisa disiasati lah untuk saat ini. Tinggal bagaimana kita inovasi untuk daya tarik pengunjung warga sekitar kan itu. Berarti tidak hanya Kesambi saja ya, Ya, untuk warga tetangga desa juga. juga itu kena dampak ekonomi yang bagus, malah mereka yang pada menikmati, kita yang ya syukurlah nggak masalah, itu memang udah resiko kan gitu. Yang penting kan Mengabdi lah, tugas lah untuk desa lah. Iya. Nah, itu tadi kan sekilas tentang Kupatan Desa Kesambi ya Mas. Ya. Kesan pesannya Mas untuk warga desa Kesambi apa? Kesan pesannya dan selama menangani Kupatan Itu memang kalau pesannya ya makalah dirawat tradisi ini, dikembangkan dengan jangan sampai hilang lah. Yang sudah kita Sudah rintis sudah lama. Iya, tapi sudah lama. diperbaiki. Iya, kan enggak mudah perjuangan Iya, untuk iya. itu. Kesannya ya memang itulah niatnya kita mengangkat nama desa. Nama desa. Betul, Nah, betul. memang nggak mudah. Untuk itu perlu dukungan semua lapisan masyarakat. Ya. Nah, itu yang perlu kita harapkan ya kan, untuk membesarkan event atau tradisi Kupatan Lomban Kesambi itu Mas. Yang penting tidak membedakan Mas ya. Ya memang Harus bersatu ya Mas. selama ini untuk masyarakat antusias kurang. Ya. Kupatan adalah milik mereka. Nah, itu mindset itu harus dirubah Mas. Nah, Paling tidak kan milik kita bersama. ayo Ajuk no bareng-bareng Ya. lah ini Om. kadang gimana bisa lebih besar, event kita sudah dikenal, untuk mengangkat citra desa Kesambi. Lah wong sing terkenal kan desane lah. Iya. Sing dingeti karo wong-wong kono. Ya suatu ajang silaturahim biasanya keluarga Mas. Iya. Oh, sana ada Kupatan. Sing kayak gitu. asale ora arti dulur dadi dulur Ya. kan ngoten Mas. Sing dulur ado. Itu kalau semuanya sih kalau dilihat segi manfaatnya aja, kita ambil hikmahnya aja lah ya kan. Nah, itu sekilas cerita dari sejarahnya Kupatan Kesambi. Kurang lebih seperti itu Itu ya. Nah, misalnya kalau ada yang masih hidup kan masih enak waktu dulu kan. Sekarang kan sudah generasi keberapa? Ya. Itu terakhir kan Pak Hartono yang Pak Hartono yang megang ya, kan. yang saksi sejarah. Sejarah hidup. Ya. Seharusnya dari dulu diungkap enak itu. Ya. Ya. Dah. Biografinya ada Ada. kayak, tapi bukunya di mana saya? Oh, ada itu. Ada dibuat Pak Hartono waktu itu, tapi belum ketemu di mana. Oh. Disimpan Pak Hartono kan. Ya. Nah, itu aja ya dari kita untuk mengulik sejarah Kupatan ini bersama Sophie ya. Dan jika ada masyarakat atau warga desa Kesambi mau bertanya tentang kisah Kupatan, nah itu tadi sudah diceritakan sama Mas Sophie. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.